Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Aulia, saya dari kelas 10 M4. Di sini tujuan saya adalah saya akan menjelaskan beberapa materi kimia, yaitu ada perkembangan SPU dan sifat keperiodikan. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkembangan SPU. Nah, hukum pertama yaitu hukum Taylor-Dobreiner, dikemukakan oleh Johann Wolfgang Dobreiner dari Jerman. Unsur-unsur dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut triad. Nah, dasarnya kemiripan sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur tersebut. Nah, jadi dasarnya itu ada kemiripan dari sifat fisika maupun sifat kimia. Nah, jenis triad juga ada triad lithium, natrium, dan kalium. Nah, jadi kenapa kayak disebut triad, kayak triad 3? Nah, jadi intinya tuh di hukum pertama tuh jenisnya itu ada 3 gitu. Nah, yang B ada hukum Octave Newlands, dikemukakan oleh Johann Newland di Inggris, yang tadi di Jerman sekarang di Inggris. Nah, unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kenaikan massa atom. Nah, unsur ke-8 memiliki sifat kimia mirip dengan unsur pertama. Nah, jadi di unsur ke-8 itu sifatnya tuh hampir mirip dengan unsur pertama. Ada juga unsur ke-9 hampir mirip sama unsur kedua gitu. Terus Johann Newland mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan urutan massa atom dan menemukan bahwa unsur-unsur yang memiliki sifat mirip terletak pada interval yang sama. Nah, sifat mirip interval yang pertama itu yaitu di oktav, itu di hukum yang kedua. Nah, sekarang ada hukum yang ketiga, yaitu sistem periodik pendek. Nah, sistem periodik pendek ini ada di Dimitri mengembangkan sistem periodik unsur yang lebih lengkap dan akurat dengan mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan massa atom dan sifat-sifat kimia. Nah, ada juga unsur-unsur yang memiliki sifat serupa ditempatkan pada satu lajur tegak. Misalnya kayak ada vertikal dan horizontal. Nah, kalau vertikal yang lajur tegak itu disebut golongan. Nah, kalau yang horizontal, nah itu disebut periode. Nah, kita lanjut ke yang keempat, yaitu ada sistem periodik modern. Dikemukakan oleh Henry G. Moseley yang berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, sifat dasar suatu unsur ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya. Nah, jadi di garis bawahi di sini unsur ditentukan oleh nomor atomnya bukan oleh massa relatifnya gitu. Oke, lanjut ke yang kedua. Jadi saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat periodik unsur. Nah, yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke elektron di kulit terluar. Besarnya jari-jari atom dipengaruhi oleh besarnya nomor atom unsur tersebut. Semakin besar nomor atom unsur segolongan, semakin banyak pula jumlah kulit elektronnya, sehingga semakin besar pula jari-jari atomnya. Jadi intinya tuh dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Nah, jadi dari atas ke bawah si jari-jari atomnya semakin besar. Ada juga dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, kalau tadi dari atas ke bawah, kalau sekarang dari kiri ke kanan. Nomor atomnya bertambah, yang berarti semakin bertambahnya muatan ini, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibat tarikan inti terhadap elektron terluar makin besar pula, sehingga menyebabkan semakin kecilnya jari-jari atom. Nah, jadi dalam satu periode
dari kiri ke kanan jari-jari atomnya semakin kecil. Nah, kalau tadi dari atas ke bawah si jari-jari atomnya semakin besar. Nah, kalau kiri ke kanan, nah si jari-jari atomnya semakin kecil gitu. Terus ada yang kedua. Yang kedua itu ada energi ionisasi. Adalah energi minimum yang diperlukan oleh atom netral dalam bentuk gas untuk melepaskan satu elektron membentuk ion bermuatan +1. Jika atom tersebut melepaskan elektronnya yang kedua, maka akan diperlukan energi yang lebih besar disebut energi ionisasi kedua. Nah, dalam satu golongan dari atas ke bawah, EI semakin kecil karena jari-jari atom bertambah sehingga gaya tarik inti terhadap elektron keluar semakin kecil. Nah, jadi kalau intinya kalau dari atas ke bawah itu di energi ionisasi itu semakin kecil. Kalau dari tadi jari-jari atom, kalau dari atas ke bawah jari-jari atomnya kan semakin besar. Nah, kalau ini di yang kedua ini, kalau dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, ada juga dalam satu periode dari kiri ke kanan itu semakin besar. Jadi kayak kebalikan dari yang pertama tadi. Terus ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau diserap oleh atom netral dalam bentuk gas apabila menerima sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah atom tersebut menerima atau menarik elektron. Jadi semakin negatif harga afinitas elektron, semakin mudah atom tersebut menerimanya. Jadi afinitas elektron bukanlah kebalikan dari energi ionisasi. Jadi bukanlah kebalikannya, bukan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah harga afinitas elektronnya semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah itu si harga afinitasnya semakin kecil. Nah, kalau dari kiri ke kanan harga afinitasnya elektronnya semakin besar. Nah, yang terakhir ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan atom untuk menarik elektron dalam ikatan kimia. Keelektronegatifan meningkat dari kiri ke kanan dalam satu periode dan menurun dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ada juga intinya unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan besar berarti nanti cenderung menerima elektronnya dan akan membentuk ion negatif. Sebaliknya, ketika harga keelektronegatifanya kecil, berarti cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Terus dalam satu golongan dari atas ke bawah harga keelektronegatifan semakin kecil. Kalau dari kiri ke kanan harga keelektronegatifan semakin besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau salah mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.